sebelumnya selamat malam Bang Naldi. Selamat malam, Eh, Ena, apa kabar? Baik, apa gimana kabarnya? Baik, Baik ya Bang, sejauh ini baik lah. baik. Ya. Sebelumnya Dina memperkenalkan nih, Dina live bareng Bang Ronaldi Tumanggor. Bang Ronaldi Tumanggor ini adalah founder dan CEO-nya Ruang Mahasiswa yang menjadi narasumber kita malam ini. Bang, Iya, betul. ini Dina udah ada kumpulin pertanyaan nih dari adik-adik ini. Jadi kita, Oh iya, jadi Bang, ini kan waktunya 1 jam. Jadi nanti Dina apa ini ya pertanyaannya. Jadi kita langsung aja Bang ke pertanyaannya. Nanti kalau misalnya dari adik-adik ini ada yang mau bertanya, bisa di kolom komentarnya. Oke, Bang kayaknya langsung aja nih atau Bang Nadi mau perkenalkan diri dulu atau sapa boleh adik-adik pejuang singkat aja. UTBK? Iya. Ya, Oke, Bang. halo teman-teman dan adik-adik ya, mahasiswa ataupun yang mau mahasiswa, calon mahasiswa. Iya. Saya Ronaldo Tumanggor, founder dari atau pendiri dari Ruang Mahasiswa. Ruang Mahasiswa itu apa? Yaitu platform akademi online dan juga media online untuk share tips, info, dan beasiswa untuk mahasiswa dan seputar perkuliahan. Jadi Iya. sebenarnya di website kita itu di situs kita ruangmahasiswa.com sudah banyak sekali sebenarnya info-info dan artikel-artikel yang cukup bisa membantu adik-adik yang mau kuliah, bisa cari info beasiswa, bisa gimana cara lulus SBMPTN, UTBK dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah lengkap aja, cuman kebetulan dikasih kesempatan live sama Bimbelstang Sinergi malam hari ini. Saya cuman mau clearkan aja, tapi nanti setelah ini juga bisa baca banyak banget tips dan info terutama untuk masuk PTN melalui jalur SBMPTN. Mungkin itu aja. Oke, makasih Ya, Bang Naldi buat perkenalannya. Oh ya Bang, sama-sama. kita langsung masuk ke pertanyaan aja nih ya Bang. Oke. To the point aja nih Bang. Pertanyaan pertama nih Bang, ada yang nanya gini, sistem penilaian tahun ini gimana dan satu soal skornya berapa jika benar? Nah, kira-kira gimana tuh Bang? Oke. Ya ya. Jadi kami juga ngulas kan karena banyak sekali perubahan, bukan karena cuman memang perbedaan sistem sejak menteri baru, cuman karena corona, dampak COVID, mau tak mau perubahan itu harus benar-benar dibuat secepatnya dan memang sangat tidak ada persiapan yang matang baik dari pihak Kemdikbud sendiri. Harus memang benar-benar membuat sistem itu semudah mungkin. Sampai saat ini untuk penilaian kita belum ada info sama sekali, dan di mana skornya itu belum ada. Kita udah cari ini, kalaupun ada kita seharusnya udah ngulas di ruang mahasiswa. Cuman mungkin kemungkinan besar, ini masih kemungkinan besar dari saya itu sama kayak penilaian tahun lalu. Misalnya ketika benar skornya 4, salah 0. Cuman tahun ini kan benar-benar cuman TPS ya, tes potensi skolastik, jadi tidak ada tes potensi akademik lagi. Mungkin yang kalau tahun lalu TPS-nya 80 soal, mungkin tahun ini lebih banyak karena mungkin ini. Tapi saya yakin tim LTMPT bakalan mengumumin ini secepatnya, mungkin setelah pendaftaran UTBK ditutup gitu, karena masih ada jedanya nanti tanggal 20 sampai tanggal 20 Juni sampai tanggal 5 Juli itu masih ada jedanya untuk kalian bisa tetap lebih update. Itu mungkin menurut saya. Oh iya Bang. Jadi kira-kira untuk sistem penilaian tahun ini dan berapa skornya jika benar itu belum pasti lah ya Bang. Belum pasti, dan saya juga adik-adik kalau misalnya jangan percaya sumber-sumber yang memang nggak terpercaya, yang bisa menyebarkan hoax gitu, supaya kalian jangan makin khawatir gitu. Jadi saya yakin LTMPT bakalan update lebih cepat sih. Iya Bang. Oke, makasih jawabannya Bang. Itu pertanyaan dari ya. Oke, untuk pertanyaan kedua ya Bang. Pertanyaan kedua, boleh. Memilih PTN yang isunya sekolahnya itu di backlist Bang. Nah, isunya sekolah dia di backlist gitu Bang. Jadi apakah ada kemungkinan tidak diterima lagi di PTN tersebut gitu Bang? Jadi kira-kira itu gimana Bang? Oke, menurut yang saya pantau ya, karena saya juga kan di ruang mahasiswa terus mengupdate yang seputar perkembangan masuk perguruan tinggi terutama PTN ya. Iya, itu biasanya memang berlaku hanya untuk SNPTN. Jadi SNPTN itu kan jalur undangan.
Jalur undangan itu semacam kalau kita udah pilih, tapi kita udah pilih kampusnya, misalnya USU atau UI atau ITB, tapi kita lolos, kita nggak ngambil, padahal kita itu sebenarnya diundang gitu, kita nggak ngambil, itu yang di blacklist untuk tahun depannya adik-adik kita nggak bisa daftar ke sana. Nah, tapi untuk SBMPTN sendiri tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau memang kamu lolos nanti di SBMPTN lulus, ya tidak ambil ya sebenarnya. Terserah kamu, tapi paling tidak itu saya pikir ruginya itu kursimu itu harusnya ada orang lebih pengen, tapi kamu sia-siain, jadi kamu semacam menghambat mimpinya satu orang gitu, padahal itu kan perjuangannya mungkin 1 lawan 50, 1 lawan 30, kamu aja yang gagal gitu, kamu lolos tapi nggak ngambil, tapi kamu kayak mengorbankan 30 yang saat itu juga berjuang mungkin itu. Tapi biasanya yang blacklist itu cuma berlaku di SNPTN. Jadi kalau di SBMPTN nggak ada ya Bang ya? Nggak ada. Oh iya. Berarti udah terjawab ya pertanyaannya. Kalau di SBMPTN itu tidak ada di blacklist. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Bang. Kira-kira gimana sih Bang tips memilih jurusan sesuai nilai UTBK-nya? Kira-kira gimana? Tips memilih jurusan sesuai nilai UTBK. Nilai UTBK-nya, Pak. Oke, saya clearkan dulu ya, adik-adik yang mau kuliah, yang masuk PTN, nilai UTBK untuk 2020 tidak dikeluarkan lagi. Jadi kita kembali ke sistem 2018 yang sebenarnya kita langsung pilih jurusan dan pengumumannya langsung kita tahu lulus atau enggak. Tapi skornya berapa? Nggak ada lagi. Ini kenapa? Karena ini dampak corona memang. Ini dampak COVID yang memang kita nggak ada lagi sistem ujian dulu terus dapat nilai, baru dari nilai itu kita analisis kita mau jurusan apa enggak. Sekarang kan sistemnya kalau teman-teman atau adik-adik yang udah daftar kan udah pada tahu waktu kita login di LTMPT kita kan langsung disuruh milih jurusan. Jadi kita nanti ujian itu langsung waktu pengumuman kita cuma tahu bahwa kita lulus atau enggak di jurusan yang kita pilih, di kampus yang kita pilih, tidak ada lagi nilai UTBK yang kita tahu. Cuman kamu tetap bisa lihat perbandingannya di tahun 2019. Cara melihatnya adalah kamu tryout sebanyak mungkin, baik yang online, banyak sekali platform yang memang menyediakan tryout UTBK online. Kamu lihat berapa skor rata-rata UTBK kamu. Nah, di ruang mahasiswa juga sudah ada dibahas gimana lolos SBMPTN dengan nilai UTBK yang tidak aman, atau berapa nilai standar UTBK yang diterima untuk lolos SBMPTN. Jadi mediannya itu atau nilai tengahnya itu adalah 500. Paling tidak teman-teman atau adik-adik yang ikut ikut UTBK tahun ini, sering-seringlah untuk tryout minimal 3 kali. Dan bandingkan nilai kamu, apakah kamu udah dapat skor minimal 500. Bahkan di kampus-kampus yang favorit, misalnya top 10 atau bahkan top 3 yang biasanya UGM, UI, dan ITB, itu mereka itu rata-rata nilai UTBK-nya adalah 600. Jadi di bawah 500 kemungkinan besar kamu nggak lulus. Tapi tergantung jurusannya juga. Kalau jurusannya peminatnya rendah, misalnya daya tampungnya 50, tapi yang daftar cuma 100, kamu cuma butuh mengalahkan 2 orang, berarti itu peluangnya juga lebih kecil, mungkin passing grade-nya, nilai amannya juga bisa lebih kecil. Tapi saya pikir kalau kamu memang mau serius lulus PTN, pastikan nilai minimalnya seminimal-minimalnya skornya 500. Tapi tahun ini bakalan tidak keluar. Itu Dina. Berarti tipsnya rajin-rajin ikut tryout ya Bang? Harus ada latihan tryout supaya bisa diukur ya. Kalau enggak bakalan tahu kamu bakalan lulus atau enggak. Iya benar. Jangan malas ikut tryout ya Bang. Iya, udah banyak yang online sekarang. Bahkan partner kita juga idop.id buat tiap bulan kayaknya tryout online sih sekarang. Jadi pantengin aja, jangan malas nyari-nyari informasi. Iya, di Bimbelstan Sinergi juga sering tuh Bang buat tryout. Iya, kalau ini juga Bimbelstan kalau boleh ke sini nanti Kak Dina bantuin ya kalau ada yang memang mau ngambil tryout gitu. Iya, boleh Bang, boleh banget. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat ya Bang. Boleh. Ini berapa pertanyaan sih? Ada 20 pertanyaan sih sebenarnya Bang. Oke, tapi kita maksimalin aja yang penting-penting ya, karena kita juga waktunya mepet ya. Waktunya sejam cuman. Jadi di pertanyaan keempat ya Bang, kira-kira skor berapa yang kita bisa masuk kampus favorit Bang? Tapi udah dijawab ya Bang. Kampus favorit
seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa ya yang top 3 UGM, ITB, UI itu rata-ratanya 600. Berarti kamu harus bisa skornya 600 ke atas. Mungkin kalau top 10 mungkin yang 5 ke 10 mungkin 550. Jadi mungkin untuk USU atau Unimed dan lain mungkin kamu harus kayak bisa dapat skor UTBK itu 550. Balik lagi saya ingatkan, tahun ini skornya tidak dikeluarkan. Jadi yang kamu mungkin lihat prediksinya hanya di try out berapa sih skormu. Karena nanti kamu cuma diumumkan lulus atau tidak lulus gitu. Oh, gitu ya sistem terbarunya ya, Bang. Diumumkan hanya lulus tidak lulusnya aja ya. Iya. Berarti yang pertanyaan keempat nih udah terjawab ya, Bang. Kita masuk ke pertanyaan kelima ya, Bang. Untuk mempersingkat waktu juga. Jurusan untuk yang lulusan SMK dan SMA gimana ya, Bang? Kalau misalnya dia nih ada jurusan SMK, ada yang jurusan SMA, pilihan jurusannya itu kira-kira gimana tuh, Bang? Jurusannya? Setahu saya ini setahu saya, jadi nggak bisa saya pastikan, tapi setahu saya jurusan itu sekarang udah bisa lintas sih. Dan kita mau pilih jurusan PS juga bisa. Kalau yang PS juga mau memilih jurusan IPA juga bisa. Atau SMK juga kalau mau pilih ilmu komputer kayak saya bisa. Cuman adalah yang penting pertimbangkan adalah kemampuan kamu. Yang paling sering saya lihat di kampus itu di PTN itu kebanyakan anak SMK itu nggak siap dengan materi-materi di sains atau jurusan sakta ya, misalnya saintek yang ilmu komputer. Mereka masuk karena IPS sama SMK bisa masuk di ilmu komputer sekalipun ilmu komputer itu saintek ya. Biasanya mereka itu lolos. Cuman kendalanya adalah mereka agak susah atau kewalahan mengikuti materi perkuliahan. Karena materinya itu matematika IPA banget. Algoritma, logika komputer, analisis dan perancangan, banyak lagi yang di situ. Artinya gini, nggak apa-apa kamu pilih jurusan kalau kamu IPS atau SMK pilih jurusan saintek. Yang penting kamu harus lebih banyak belajar kalau kamu nanti diterima. Jadi sekarang itu sebenarnya bisa milih jurusan apa aja sih, nggak ada lagi batasan. Oh ya Bang, berarti sesuai dengan kemampuannya lah ya kan Bang? Karena nanti jangan sampai salah pilih jurusan. Karena kan ada mahasiswa gitu ya, Bang. Itu ada bertanya gini aja. Yang bertanya itu yang mau pertanyaan silahkan langsung tanyakan aja. Kalau nanti sempat kita bakalan jawab. Tapi kita utamakan pertanyaan yang memang udah di list sama moderator dulu tadi ya. Tapi langsung aja pertanyaannya di bawah. Itu Bang, ada yang nanya tuh. Kak, skor UTB. Iya, nanti aja. Oh, itu nanti aja ya? Oke, Bang. Berarti kita utamain yang ini dulu ya. Kita lanjut yang pertanyaan yang memang udah di konsep sama moderator aja. Pertanyaan ke-6 nih, Bang. Masih kurang paham dengan pilihan prodi, Bang. Ini banyak banget nih, Bang. Oke, prodi. Banyak ya? Iya. Oke. Tahun lalu juga saya sampai lembur ngejawabin 300 calon mahasiswa di ruang mahasiswa. Jadi tahun ini kita tidak buka konsultasi gratis. Karena saya makin sibuk. Karena saya makin sibuk dengan perusahaan baru. Waduh. Jadi saya tidak buka konsultasi gratis. Iya, Bang. Karena teman-teman yang mahasiswa, yang di tim ruang mahasiswa juga banyak yang pulang kampung, jaringan yang nge-lag. Iya. Harusnya yang hadir hari ini bukan saya, tapi tim saya. Tapi karena mereka lagi di kampung tidak bagus jaringan, jadi saya harus banyak-banyak cari referensi lagi. Tapi nggak apa-apa. Jawabannya adalah, iya Bang. Banyak sekali orang yang nggak paham pilih jurusan apa. Iya, Ini Bang. Masalahnya orang mau masuk kuliah. Pertama, saya kasih tahu. Pertama, kamu harus pilih jurusan yang kamu suka. Oke. Kita kuliah dengan jurusan yang kita tidak suka, jangan berharap bisa lancar. Karena sudah didasari dengan paksaan. Berarti minat. Minatmu di mana? Kalau kamu suka ngutak-ngatik komputer, pilihlah komputer. Kamu suka ngelukis atau menggambar, kamu pilih arsitektur atau seni rupa. Kamu suka memeriksa orang gitu, orang sakit atau orang. Kamu suka berdebat atau suka mengajukan pendapat, pilih hukum atau politik atau sosiologi. Minat dulu. Yang kedua, cocokkan dengan kompetensi kamu dan kemampuan kamu ya. Cocokkan dengan kompetensi kamu dan kemampuan kamu. Di SMA itu, SMK itu kamu menonjolnya di mana ya? Menonjolnya di mana? Apakah
misalnya nilai kamu lebih tinggi di matematika rata-rata atau lebih tinggi di mata pelajaran lain, itu sesuaikan. Berarti harus sesuai dengan kompetensi. Jangan kamu bilang aku suka komputer, ngetik namamu nggak bisa. Iya. Itu sangat bertolak belakang gitu ya. Terus misalnya aku mau hukum, hafal Pancasila enggak gitu kan. jadi ya, Bang, itu ilustrasi yang sederhana. Berarti harus ada kesinambungan minat sama kompetensi. Yang ketiga adalah pilihannya memang benar-benar melihat dari skor tadi sih. Nilai tadi sih. Ya, jurusan paling favorit di USU apa misalnya? Kalau IPS itu, kalau sosum itu manajemen, akuntansi sama hukum. Kalau di Saintek biasanya adalah kedokteran, terus ilmu komputer juga menjadi yang biasanya 3-4. Yang kedua apa ya? Pokoknya itulah. Itu kamu udah tahu peminatnya. Contohnya ilmu komputer USU, yaitu kampus Abang dulu. Ya. Itu peminatnya SNPTN itu, SBMPTN itu tiap tahun 2.000 ke 3.000. Daya tampungnya adalah cuman 75 untuk SBMPTN. Kamu udah lihat persaingannya seperti itu, skor UTB kamu di bawah 500, itu pasti nggak lolos. Gitu loh. Ya. Jadi harus disambungkan minat, terus kompetensimu cocok di situ, terus harus realistis dengan nilaimu tadi. Nilai UTBK itu, aku harus komputer, nggak ada cerita. Nilaimu di bawah 500, itu nggak mungkin. Nah, yang 3 ini ya, berarti minat, terus kompetensi dari SMA, kamu cocoknya di mana, terus harus realistis sama nilai yang kamu dapat. Dari mana kamu tahu nilai ini? Harus ikut tryout dulu, biar ada gambaran. Jangan ya, malas ikut tryout, kalau memang mau serius ya. Iya, jadi kalau misalnya nggak mau tryout, pengen lolos PTN, itu kayak memang kita berharap mimpi-mimpi cemas gitu, lolos enggak lolos juga nggak apa-apa. Apa ya Bang, iseng-iseng berhadiah. Kayak main dadu ya, mau 1 mau 6 terserah, yang penting ikut gitu, jangan ya, penting nggak usah gitu. Oke, lanjut. Yang penting usaha dulu. Oke Bang, ini pertanyaan ke selanjutnya Bang. UTBK tahun ini dengan UTBK tahun depan, apakah tipe soalnya sama dengan UTBK tahun ini Bang? Kira-kira gimana tuh Bang? Itu tipe soal ya? Iya Bang. Tipe soal itu biasanya 5 tahun terakhir sih selalu ada yang mirip ya. Selalu ada yang mirip. Pasti ada yang mirip, biasanya tipenya sama. Cuma adalah yang sering itu berubah adalah sistemnya. Berubah. Kalau soalnya biasanya mirip-mirip, cuman tingkat kesulitannya mungkin berubah. Atau tipenya sama tapi jenis soalnya. Mungkin tahun lalu namanya di soal itu Budi. Sekarang siapalah, Rangga atau siapalah gitu. Bang Boy mungkin. Maksudnya iya, jadi tipe biasanya sama. Jadi gini Bang, misalnya apakah tahun depan itu ada Saintek lagi dan Sosum atau TPS saja gitu Bang? Kira-kira oh iya. Karena memang tahun ini kan kebijakannya karena apa ya, darurat ya. Saya bilang darurat karena COVID ya. Jadi mau tak mau peraturan itu juga diubah secepat mungkin dan semudah supaya mahasiswa juga, calon mahasiswa nggak makin ribet. Kalau menurut saya mungkin balik lagi ke sistem yang di 2019. Jadi daftar dulu, baru UTBK, terus dapat soal, ujian, baru keluar nilainya, baru pilih jurusan. Ini mungkin karena corona. Tapi kalau misalnya sampai 2021, Indonesia juga nggak bisa memecahkan masalah corona, masih tetap menyebar, kemungkinan tetap bakalan seperti yang tahun ini. Jadi tidak bisa dipastikan, tapi menurut Abang sih seperti itu. Ya. Okay, Pak. Tetap ada 2 peluang sih, tergantung lihat situasi. Saya nggak peramal, saya nggak tahu gimana. Berarti tergantung situasinya. Tapi prediksi ya, bisa, tergantung situasinya. Iya benar. Berarti bisa aja di tahun depan itu TPS aja ya kan Bang, bisa jadi berubah lagi. Bisa aja, bisa balik lagi ke sistem 2019. Iya. Bang, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Oke, boleh. Biasanya dari tahun ke tahun yang keterima UTBK itu berapa banyak sih Bang? Yang keterima, ini daya tampung lah ya? Iya, daya tampungnya Bang. Oke, daya tampung kita juga sudah ulas di ruang mahasiswa panjang lebar. Saya sampai 2 malam nyiapin artikelnya. Ya karena saya nggak mau kan share sekedarnya aja, saya benar-benar ulas. Tahun lalu daya tampungnya 160.000 lebih untuk 90 PTN ya, 90. Dengan peminat
800 sampai 900 ribu. Jadi yang diterima itu di seluruh PTN itu sekitar 160 ribu, peminatnya adalah 900 ribu. Tahun ini prediksi, tahun ini diprediksi peminat PTN tahun ini 1,2 juta. Jadi daya tampung itu menyebar di seluruh kampus ya. Jadi itu dilihat dari perjurusannya juga dan per kampusnya. Tapi untuk keseluruhan itu berkisar di 165.000 ke 170.000 untuk semua PTN seluruh Indonesia. Itu jawabannya. Oh, berarti gitu ya, Bang. Mudah-mudahan bisa Iya, tapi harus dibedain lagi. Dibedain lagi per kampus sama per jurusan. Oh, itu beda ya, Bang? Per kampus sama per jurusan ya? Beda lah, nggak sama lah daya tampung UI dengan Unpad, nggak sama daya tampung Unimed sama USU, itu pasti beda. Dan jurusannya juga beda. Akuntansi USU nggak sama daya tampungnya sama akuntansi mungkin UGM, nggak sama. Itu beda-beda. Jadi cari di internet, banyak sekali sumbernya. Daya tampung ini, kampus ini, daya tampung jurusan ini. Di Instagram juga banyak sekali. Bahkan di Ruang Mahasiswa juga udah mengulas kampus-kampus yang ini, tapi kita nggak bisa mengulas semuanya. Jadi kampus-kampus yang memang favorit atau yang paling menurut kita memang paling tinggi peminatnya kita ulas sudah ada di Ruang Mahasiswa. Seperti USU, Unimed, Winsu, UI sudah ada. ITB dan lain. Jadi tinggal kamu itu jangan sampai ketinggalan nyari informasi, jangan kalah di kamu lah gitu. Informasi sudah sangat terbuka sekarang. Iya, apalagi online sekarang media sosial udah ini ya, Bang. Iya, benar sekali. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya, Bang. Boleh, boleh. Kampus PTN yang paling diminati saat UTBK itu kira-kira kampus mana, Bang? Itu apakah setiap tahunnya berubah kampusnya atau apa tiap tahunnya dia kampus itu aja gitu, PTN itu aja gitu. Itu kira-kira gimana tuh, Bang? Oke, jadi kampus itu biasanya ada kalau yang 10 ada di internet. Coba ya saya perlu bacakan nggak nih? Boleh, Bang? Boleh. Tapi nanti boleh biar nggak terlalu makan waktu ya. Cari nanti di internet itu judulnya adalah 10 PTN dengan peminat terbanyak di SBMPTN 2019. Biasanya yang berubah itu cuma 2-3 kampus aja setiap tahunnya. Ada juga kampus-kampus yang sebenarnya tiap tahun dia selalu menjadi peminat yang tertinggi. Jadi tinggal nyari aja sih 10 kampus itu. Biasanya kebanyakan di Jawa. Bisa 7 atau 8 kampus ada di Jawa. Biasanya 1 di Sumatera, biasanya USU atau 1 di Sulawesi. Biasanya seperti itu. Seperti itu ya, Bang, biasanya ya? Iya, nanti tinggal dicari aja kata kuncinya 10 PTN peminat terbanyak di SBMPTN. Oke, Bang. Udah terjawab ya, Bang. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Boleh. Misalnya nilai skornya sudah tinggi nih, Bang. Tetapi pesaing di kampus tersebut banyak. Jadi peluang keterimanya dikit atau banyak tuh, Bang? Coba diulang, boleh? Misalnya, Bang, skornya nih udah tinggi. Tapi di kampusnya itu peminatnya banyak, Bang. Sedangkan skornya dia ini udah tinggi gitu. Jadi kira-kira itu gimana, Bang? Apakah peluang keterimanya banyak atau peluang keterimanya itu malah sedikit gitu? Oke, saya pikir adik-adik yang mau kuliah di PTN itu jangan melihat skor rata-rata di kampusnya. Misalnya balik lagi pasti saya contohkan kampus saya lah ya, karena saya bangga juga alma mater saya, nggak mungkin saya branding. Biasanya USU misalnya nih, jangan kamu ngambil sampel nilai rata-rata secara keseluruhan. Kamu ngambil sampel untuk jurusan yang kamu pilih. Karena jurusan ilmu komputer, nilai rata-ratanya tidak sama dengan jurusan misalnya teknik kimia atau teknik industri, atau tidak sama dengan jurusan yang lain yang saintek contohnya nggak sama. Itu beda standarnya. Mungkin karena ilmu komputer biasanya tiap tahun di top 4, kemungkinan besar kamu harus dapat skor 600. Mungkin di jurusan lain, karena peminatnya contohnya di teknik kimia biasanya di bawah, peminatnya nggak terlalu banyak, mungkin mereka cuma passingnya itu 550. Jadi jangan fokusnya di sampel keseluruhan satu kampus gitu. Berapa rata-rata nilai di ITB, jangan. Tapi kamu fokus ke jurusan yang kamu pilih. Saya mau jurusan ilmu komputer,
saya mau jurusan agroteknologi ke pilihan kedua, berarti yang saya perlu tahu adalah berapa rata-rata nilai UTBK jurusan itu di kampus itu. Jadi jangan ngambil keseluruhan. Jadi fokus ke jurusannya karena per jurusan itu beda level-level untuk masuk tingkat persaingannya gitu sih. Ada yang sangat favorit, ada yang kurang favorit, ada yang sama sekali tidak favorit gitu. Iya. Iya, jadi Berarti harus jurusan dilihat ya dari jurusan dia. ya Bang ya. Iya, benar. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya Bang. Boleh Gimana kita bisa lanjut. menentukan kampus banyak peminatnya Bang? Itu gimana sih Bang? Kira-kira kita bisa tahu nih kampus itu banyak peminatnya. Wah, di internet udah banyak sekali. Jadi Mm-mm. cari aja PTN dengan peminat tertinggi. Sama itu kasusnya dengan eh, 10 PTN, sama kayak Oh tadi yang tadi ya pertanyaannya, Bang, 10 10. kampus dengan peminat terbanyak. Oh, Jadi ya. tinggal cari aja di internet udah pasti, di Google udah pasti paling atas tuh, tinggal dibaca dan mereka pasti kasih data sih. Berapa per kampus ini, berapa orang yang mau daftar 100.000, 200.000 gitu sudah ada. Tinggal itu tadi, jangan kita memang ketinggalan di nyari informasinya, Mm-mm. kecuali memang paket internetmu tidak ada. Silakan Iya minta ya Bang. bantuan ke pemerintah. Iya. Jadi terkendala dia ya Bang, paket internetnya nggak ada. Jangan, ya Jangan maksudnya menjadi kalau mau belajar ya minta tolong aja ya, sama orang tua kan. harus Dia semangat juga ya Bang, cari mau info juga sukses. harus semangat. Benar. Iya. Paket Kecuali internet. kayak adik saya memang di Hah? kampung kami tidak ada internet. Jadi Itu apa nggak ada boleh jaringan buat. ya Bang. Iya. Jadi gimana pun caranya memang dia harus kita kasih tahu info gitu kan. Iya benar-benar Bang. Kalau masih di kota semuanya harus apa? Ada internet ya Wah, kan Bang, jaringannya pun. intinya jangan tinggal di kita lah. Kalau Nah, memang kita yang nggak mau nyari tahu informasi banyak-banyak ya artinya ketinggalannya di kita sih. iya benar. Itu kembali ke diri sendiri ya Bang. Kalau misalnya memang minat, pasti dia Betul, bakal cari info betul. sebanyak-banyaknya ya kan Bang. Ya. Calon mahasiswa itu pola pikirnya harus lebih luas lagi Oh, dari SMA. Karena kemarin juga saya sempat jadi guru SMK kan. Saya iya. juga mengalami gimana pola pikir SMK itu. Jadi saya benar-benar membuka wawasan mereka bahwa juga SMK juga sekarang ini menurut saya penting kuliah sih. Jadi saya tahu pola pikir itu harus memang kalau calon mahasiswa benar-benar dikembangin. Oke Bang. Oke. Berapa lagi Mantap. pertanyaannya katanya? Oke Bang. Kayaknya mau banyak yang nanya nih. Iya Bang. Ini kita Lanjut habisin aja dulu biar ya nggak Bang. kelamaan. Udah ada pertanyaan Iya ke-15 boleh. nih Bang. Eh, Tips Iya. mendapatkan skor setinggi-tingginya itu gimana sih Bang? Kira-kira dari Bang Naldi ada nggak tipsnya gitu Bang supaya bisa dapat skor yang setinggi-tingginya gitu, supaya bisa masuk ke Belajar. belajar ya Bang, harus belajar Belajar. ya. Iya. Nggak ada cara lain. Iya harus belajar ya Nggak Bang. bisa nggak bisa kertas dibakar, diminum nggak bisa. Itu Wis, nggak bisa. Ya. Buku ditempel-tempel ke jidat juga nggak nggak bisa. bisa juga Caranya ya. belajar. Banyak latihan, Harus sering-sering ada take out, actionnya ya Bang. harus ada ESN-nya. Nggak Iya. ada cara lain kalau itu mah. Itu memang sering latihan lah. Terus prediksi-prediksi soal harus dipahami. Intinya overall belajar gitu ya. Intinya harus belajar ya Mau Bang. gimana? Iya. Cari informasi Ada ya orang Bang jawabannya. nanti dia bilang itu tuh nggak belajar kemarin aku lebih ini, kok dia lulus itu 1 banding 2.000 bos. Kebetulan aja waktu dia checklist ya benar Bener ya. ini benar 60 atau 65 kebetulan, tapi itu perbandingannya Mm-mm. itu lakinya tinggi, itu jangan dibandingkan. Kalau memang orang bertahan semua sama keberuntungan, ngapain ada bimbel, ngapain Iya ada benar-benar Bang. aplikasi online kan, Iya. karena kita harus bisa memprediksi, bisa menganalisis kan gitu. Oke Bang. Intinya harus belajar ya Bang. Oke, Singkatnya belajar. kita masuk nih Bang pertanyaan selanjutnya. Itu buat yang tadi yang nanya kan Bang. Banyak kali memang yang nanya, kayak mana sih Kak cara dapat skor tinggi? Intinya belajar. Oke Iya, Bang. belajar banyak-banyak latihan. Iya. Eh, Bang, pertanyaan selanjutnya nih. Berapa banyak prodi yang bisa dipilih nih Bang di UTBK ini? Oke, di SBMPTN itu sudah dari tahun 2018 juga kita cuma bisa pilih 2 program studi. Itu baik di satu kampus atau di 2 kampus. Misalnya kalau saya pilih USU aja berarti saya pilih 2 di situ. Tapi kalau mau beda kampus mungkin 1 di USU, 1 di MEMAT atau 1 di ITB.
gitu ya. Jadi hanya bisa 2. Dan Oh, iya. pilihan pertama itu menjadi prioritas, pilihan kedua tidak prioritas. Kalau nanti ada pertanyaan tentang apa itu prioritas, apa itu yang prioritas, nanti saya bisa jawab. Iya bang, ini sama nih bang, kayak pertanyaan selanjutnya nih bang, ada yang nanya, peluang pilihan 1 sama pilihan 2 itu sama aja atau pilihan 2 itu peluangnya lebih sedikit bang? Gini ya, prosesnya itu seperti ini. Kamu pilih apa dulu pertama itu prioritas. Prioritas itu artinya ketika kamu punya nilai, kamu dimasukkan dulu. Contohnya, pilihan pertama ada 3.000 yang milih ilmu komputer. Semua nilai yang milih ilmu komputer di pilihan pertama dimasukkan dulu. Nah, dimasukkan dulu terus diurutkan dari yang tertinggi ke terendah. Daya tampung SBMPTN ilmu komputer USU misalnya 75, yang daftar 3.000. Berarti yang diambil adalah 75 teratas. Berarti peringkat 76 itu harus dilempar ke pilihan kedua. Nah, jadi sebenarnya gini, jarang sekali orang yang lulus di pilihan kedua, jarang. Walaupun ada, karena prioritasnya kan di pilihan pertama dulu kan. Iya bang. Jadi dicocokkan dulu datanya di pilihan pertama. Kalau tidak memenuhi, dia bakalan dilempar untuk pilihan kedua. Jadi kayak bisa dibilang pilihan kedua itu sisa-sisa. Oh, sisa-sisanya bang. Iya, menurut saya. Jadi apa ya? Dalam artian prioritasnya di pilihan pertama. Makanya kamu benar-benar pilihan pertama itu sebagai andalan bahwa kamu memang benar-benar kuliah di situ. Karena saya pikir juga ketika saya kuliah, saya tanya-tanya teman saya, lulus di pilihan berapa? Rata-rata bisa dibilang 80-90% itu di pilihan pertama. Oh, berarti pilihan kedua itu kalau misalnya dia nggak dapat di pilihan pertama. Iya, jadi itu baru dia dikasih lagi ke pilihan kedua. Iya, karena banyak banget tuh bang yang nanya tentang jurusan-jurusan. Karena adik saya kan kemarin kan SBMPTN juga kan. SBMPTN dia pilih arsitektur, terus pilihan kedua seni rupa. Ya lulusnya di arsitektur. Walaupun dia ilmunya itu lebih ke seni rupa, tapi karena dia tempatkan di pilihan pertama itu arsitektur, ya lulusnya di situ. Aku dulu pilihan pertama ilmu komputer, terus kemudian yang kedua itu agroteknologi, aku lulusnya di ilmu komputer. Oh, di ilmu komputer ya bang? Ada yang lulus di pilihan kedua tapi sangat jarang, bisanya cuma 10-20%. Oh, berarti kebanyakan di pilihan pertamanya ya bang lulusnya? Iya benar. Ya, Jadi buat adik-adik jangan takut lah ya bang, kalau misalnya pilihan pertamanya udah pilih apa gitu ya jurusan favoritnya. Ya, Karena kalau kan, memang ini kita kan harus siap tantangan dan juga harus terima risiko yang kita ambil kan, harus siap lah. Gitu. iya bang benar. Ya. Oke, kita lanjut ya bang. Kayaknya udah habis nih bang, karena kan ada pertanyaan. Oh ya udah habis. Berarti saya sudah ya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih kesempatannya. Belum lah bang. Betul. Kasian nih bang yang mau nanya di komentar ini bang. Oke, silakan Dina scroll aja deh. Bentar ya bang. Tadi ada yang nanya, Kak, kalau memilih jurusan pendidikan akuntansi Unimed gimana tuh Kak katanya? Yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan dia udah saya pesan ke Dina itu pertanyaan pribadi ya. Maksudnya dia pengen kita jadi konsultan mereka gitu. Konsultan ya. Kita nggak bisa jawab semua karena benar-benar kita juga cari data dulu. Saran saya adalah cari peminat dan daya tampungnya. Peminat tahun lalu sama daya tampung. Untuk adik-adik yang mau nanya pertanyaan seperti itu, Kak, gimana sih peluang masuk ilmu komputer USU? Gimana sih peluang masuk kedokteran gigi USU atau yang lain sebagainya, hubungan internasional UI misalnya, dan lain sebagainya? Itu pertanyaan pribadi. Skor saya begini gitu kan. Itu adalah gini aja. Kamu cari daya tampung jurusan yang kamu pilih. Kamu cari peminat jurusan yang kamu pilih di tahun lalu. Terus kamu bandingkan dengan nilai kamu dan berapa rata-rata nilai di tahun lalu. Misalnya nih, balik lagi ke yang tadi. Jurusan A di kampus A misalnya, rata-rata skor UTBK-nya adalah 600. Maka kamu harus mempersiapkan diri bahwa kamu harus yakin bisa dapat nilai segitu. Untuk semuanya yang pertanyaannya seperti itu, jawabannya itu ya. Jadi harus kamu bandingkan peminat tahun lalu, daya tampung tahun ini. Di ruang mahasiswa itu ada cara perhitungannya, mencari median itu
panjang sekali saya jelaskan, saya ulas sampai saya serius 2 hari ngulas itu benar-benar supaya kalian paham, dan itu menjadi artikel yang paling tinggi pengunjungnya setiap hari. Mungkin teman-teman yang nanya di sini belum kunjung itu makanya belum terlalu ngerti, tapi di situ benar-benar dibahas rate median, terus nilai terendah, nilai tertinggi, terus berapa, ada ilustrasinya. Jadi saya nggak bakalan bisa cerita panjang di sini karena waktu kita juga cuma 1 jam. Di situ nanti baca aja. Judulnya adalah ini, biar saya kasih tahu aja di ruang mahasiswa. Oke, Pak. Judulnya adalah Nilai Aman UTBK untuk Lolos SBMPTN. Ya, jadi nanti baca di situ panjang lebar, pahami, sampai kita buat ilustrasi peluang. Sudah ada di situ gambarannya, ya teman-teman. Oke, lanjut. Ada lagi nggak? Kalau nggak, biar kita closing. Nggak ada nih sih, Bang. Banyak kayaknya tadi. Oh ya, tunggu Bang, gini Bang, belum di-score. Oke Bang, lanjut ya Bang. Jadi gini Bang, nilai yang misal nilainya sama dengan teman yang sejurusan. Jadi nilai yang mana jadi prioritas ya Bang, katanya gitu Bang. Nilai yang sama ya. Iya Bang, sama Bang. Kalau di SBMPTN saya pikir nggak ada nilai yang sama persis. Karena nilainya kan udah pakai skor dari 300 ke 900 ya. Jadi rata-ratanya tertingginya biasa ada orang yang dapat 800-900. Terendah itu biasanya di bawah 400. Walaupun ada yang sama itu mungkin 403, 405, 550, 552, pasti ada bedanya. Nggak ada, kecuali kalian saling ngasih tahu gitu kan, pakai telepati. Jawabannya A, semua gitu sama persis. Berarti kalian bukan bersaing. Kalian pengen gagal berdua gitu kan. Pengen jadi, gagal berdua ya. Okay. Iya, ini biasanya berlakunya di SNPTN atau jalur undangan. Jalur undangan itu dipesankan untuk satu sekolah, disarankan jangan pilih jurusan yang sama di satu kampus. Misalnya, milih jurusan ilmu komputer di USU itu dari satu sekolah, misalnya 3 orang atau 2 orang, itu nggak disarankan. Karena pasti ada satu orang lebih menonjol. Otomatis dia bakal lebih berpeluang. Tapi kalau di SNPTN, di SBMPTN, biasanya nilai itu relatifnya sangat ada perbedaan. Walaupun dalam hitungan 2 poin atau 2 skor atau 5 skor tetap ada. Jadi saya pastikan tidak ada yang terlalu sama sih. Apalagi kan itu kan ada beberapa indeks tuh yang ini dari pengembangan ini, dari beberapa aspek yang dinilai kan, itu ada tingkat penilaiannya juga sih. Iya sih. Terus ini Bang, ada lagi nih Bang, si Hafiz nanya nih, Bang, misal milih jurusan berseberangan itu apa bisa Bang? Nah, coba. Itu gimana kira-kira Bang? Di jalan raya aja bisa nyebrang, apalagi nggak di jurusan. Berarti bisa ya. Bisa. Tadi udah saya jelaskan, untuk sekarang itu lintas jurusan itu udah bisa. Yang dari IPS itu milih ke IPA bisa, yang IPA dari ke IPS itu bisa. Cuman persiapkan diri kamu, terutama yang dari IPS ke IPA itu biasanya sangat kesulitan mengikuti materi. Dari IPS ke Saintek itu matematikanya sangat tinggi, materinya, apalagi di ilmu komputer. Banyak teman saya yang dari IPS nggak selesai kuliahnya gara-gara nggak paham fisika, padahal 1 tahun pertama kita harus praktek tiap minggu. Mereka nggak paham, mereka merasa sangat-sangat jauh tertinggal. Di situ tantangannya. Tapi kalau untuk pilihan sekarang, bisa-bisa aja. Jadi anak-anak IPA juga yang mau milih hukum, milih ekonomi, akuntansi, bisa banget. Intinya kalau kamu udah lulus, tugasmu adalah belajar 2 kali lipat daripada orang yang berbeda jurusan itu. Kalau kamu masuknya ke IPA, kamu harus lebih banyak belajar materi IPA dibandingkan teman-teman yang dari dasarnya jurusan IPA. Mudah-mudahan membantu ya. Iya, mudah-mudahan jawaban dari Bang Nadi membantu ya. Iya. Oke. For your information, saya udah lulus 3 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin karena saya pendirinya Ruang Mahasiswa dari 2016, setiap tahun saya tetap ikuti perkembangannya, karena itu yang menjadi pokok bahasan kita di Ruang Mahasiswa. Bang, ini ada yang Apis nanya lagi nih Bang. Tips Abang bisa masuk ke USU apa Bang? Apa ya Bang? Mungkin itu ya. Tips Abang bisa masuk ke USU Bang, katanya. Belajar. Kembali lagi ya Bang, ke belajar. Iya, saya nggak mau sombong ke teman-teman dan ke adik-adik. Kebetulan syukurnya dengan usaha saya dari SD juara 1 kelas, dan dari SMP di SMP 1, SMA 1, saya jadi juara umum lah. Jadi banyak ya. Yang nggak tahu, saya bisa menjadi motivasi. Saya sebenarnya jalur undangan.
jalur undangan kebetulan dulu lolos karena saya pernah menang Olimpiade komputer juga. Jadi piagamnya cukup membantu untuk saya lolos. Jadi makanya ini saya bisa jelaskan adalah yang aturan-aturan regulasi umum SBMPTN aja. Kalau ditanya tingkat kesulitan soal, saya nggak paham. Jadi mohon maaf ya teman-temannya. Kenapa saya bisa paham aturan umum? Karena memang saya pendiri Ruang Mahasiswa, ini harus tetap saya bahas dengan tim di Ruang Mahasiswa supaya ini tiap tahun clear. Tapi kalau masalah soal, Kak selesaikan dong soal kayak gini, saya nggak paham, sorry banget gitu ya. Oke. Ikut tryout ya Bang, makanya. Ikut tryout di Bimbel Waktunya Sinergi. itu udah ya ikut tryout di Bimbel Sinergi. Kalau di Ruang Mahasiswa itu pusat informasi kuliah, iya. Berarti bimbelnya di Bimbel Iya. Sinergi ya. Infonya di Ruang Mahasiswa. Iya. Oke Bang, waktunya kan udah mau durasinya udah mau habis nih Bang. Jadi yang terakhir nih Bang, terakhir kali Bang. Boleh dong Bang minta motivasi dari Bang Naldi untuk para pejuang UTBK yang nanti akan menghadapi ujian gitu Bang. Motivasi sedikit nih dari founder Ruang Mahasiswa. Boleh Bang? Saya nggak motivator. Tapi kan setidaknya sedikit Bang ngasih motivasi nih buat adik-adik pejuang UTBK. Oke, nanti kalau kalian mau kenal lebih banyak Ronaldi, nanti ada Gida ITV YouTube ya, sudah ada cerita saya, pengalaman saya dari kampung 2013, saya cuma satu-satunya mahasiswa. Kampung saya belum ada internet, kendaraan roda 4 belum bisa masuk. Jadi, dan 2013 saya pertama atau satu-satunya yang jadi mahasiswa dari kampung saya. Bangun Ruang Mahasiswa itu tujuannya supaya memang lebih memudahkan orang atau anak-anak yang mau kuliah bisa mengakses informasi yang lebih terbuka. Itu tujuannya. Saya orang yang nggak mampu dari keluarga, dan kita nggak punya tradisi kalau tamat SMA itu kuliah di kampung itu nggak ada tradisi. Tamat SMA itu harus kerja. Tapi saya melawan arus yang menurut saya itu, yang mereka katakan itulah negatif ke saya. Jadi semacam mereka udah terima takdir gitu ya, terima takdir. Kitanya ini orang di kampung yang miskin, kayaknya kita nggak bisa maju. Kebetulan saya karena memang dari SMA itu, SD itu punya prestasi, saya nggak mau semangat belajar saya hanya sampai di situ aja. Jadi saya berjuang keras, dan kebetulan di tahun 2013 ada bidik misi, saya tes, ya syukurnya lulus, dan saya berjuang. Dan di kampus juga ada prestasi juga, terpilih juga jadi mahasiswa berprestasi ilmu komputer 2016. 2017 saya pernah kompetisi juga di Malaysia sama Singapura. Dan ketika lulus saya nggak lamar kerja, saya fokus mendirikan startup dan mengembangkan Ruang Mahasiswa. Pesannya, jadi kesimpulan dari cerita saya. Iya, ya, kesimpulan dari cerita saya adalah harus siap tantangan, harus yakin, dan harus siap menerima risiko. Kamu yang paling tahu tujuan kamu itu dirimu sendiri. Berjuanglah terus walaupun seolah-olah keadaan sekitarmu itu nggak mendukung kamu. Karena ya kesuksesan itu ditentukan oleh dirimu sendiri. Kamu mau jadi apa sih? Saya mau jadi apa? Itu dirimu sendiri. Tanya benar-benar dirimu itu. Apa yang ingin kamu create di masa depanmu? Apa yang perlu kamu siapkan untuk masa depan yang jangka panjangnya kita nggak tahu. Ya. Jadi selama hidup, kita nggak tahu di umur berapa kita hidup. Kita harus tetap berjuang. Tantangan itu harus dicapai, harus diselesaikan dengan baik. Nggak ada tantangan, kita nggak bakalan bisa berkembang, kita nggak bakalan bisa bertumbuh. Benar. Dan jangan anggap tantangan itu menjadi masalah. Karena kalau masalah membuat kita lebih stres. Tapi anggap itu tantangan yang harus diselesaikan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya tantangan. Iya, benar. Karena untuk berproses juga harus ada tantangan. Harus siap gagal, itu yang saya bilang, harus siap menerima risiko. Lulus atau nggak lulus di SBMPTN, itu risikonya sudah ada. Jadi kalau kita coba daftar, ada 2 peluang. Satu lulus, satu nggak lulus. Tapi kalau kita nggak coba, itu sudah dipastikan kita gagal. Iya. Mungkin itu aja. Jadi saya pertegas lagi, teman-teman siapapun itu mau baik calon mahasiswa atau enggak, ya kita semua itu selagi kita hidup dan kita anak muda itu jiwanya harus siap dengan tantangan, harus yakin dengan usaha kita, dan harus juga siap menerima risiko. Saya Ronaldi Tumanggor, pendiri Ruang Mahasiswa. Wah, Bang, bener-bener keren kan nih motivasi dari Bang Naldi nih. Jarang-jarang nih kan. Iya kan, saya nggak motivator kan.
Keren nih loh Bang, Saya jarang-jarang nggak kan motivator. bisa dapat motivasi Ya, dari mungkin founder langsung ruang mahasiswa. Makasih banyak ya Bang buat iya itu motivasinya. sama-sama. Heeh. Oke, thank you Dina, thank you Bimbel Stan Sinergi, thank you tim Ruang Terima Mahasiswa kasih yang juga sudah ya support Bang. saya juga kasih. Iya, Iya. ruang mahasiswa Thank you jaya semua terus yang ya sudah Bang. dengerin ya.